Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Astiko. Perkenalkan, nama saya Salwa Selviarina dengan NIM 1257050062 dari Program Studi Teknik Informatika. Setiap bahasa pasti tidak terlepas dari 3 hal. Pertama huruf, kedua kata, dan ketiga kalimat. Begitu juga dengan bahasa Arab. Dalam tata bahasa Arab terdiri dari 3. Yang pertama huruf atau haraf, kedua kata atau kalimat, dan yang ketiga itu kalimat atau jumlah. Kalau di bahasa Indonesia huruf itu A, B, C, tapi kalau di bahasa Arab huruf itu itulah alif, ba, ta. Jadi huruf di bahasa Arab itu ya huruf hijaiyah itu sendiri. Dan huruf ini dia tidak punya makna, dia hanya huruf sendiri. Sama halnya seperti abjad A, B, C. Nah, kalau kalimat ia adalah suatu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada suatu makna atau arti. Contohnya seperti tolibun. Tolibun terdiri dari huruf to, alif, lam, dan ba. Dan ketika disatukan akan menjadi kalimat tolibun yang artinya mahasiswa. Kalimat sendiri terbagi menjadi 3. Ada isim, fi'il, dan juga haraf. Apa sih isim itu? Isim merupakan suatu lafaz yang menunjukkan makna suatu zat atau sifat yang tidak terikat oleh waktu. Kita bisa mengetahui kalimat isim dari ciri-cirinya. Yang pertama itu diawali dengan al, seperti al-jami'ah, juga al-madinah. Kedua, kita bisa mengetahui kalimat isim diakhiri dengan tak marbutoh atau alif dan ta. Contohnya seperti Korea, al-madrasah, dan juga muslimah. Ketiga, kita bisa mengetahui kalimat isim yang diakhiri dengan tanwin. Contohnya seperti dakwatun, ittisoliyah, dan juga mujtama'in. Selanjutnya itu diakhiri dengan harokat kasroh. Contohnya seperti minal masjidi. Dan yang terakhir itu berbentuk alam atau nama. Contohnya seperti Ahmad, Fatimah, Bandung. Nah, selanjutnya apa sih fi'il itu? Fi'il adalah lafaz yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Ibaratun ini tuh adalah kalimat yang menunjukkan kejadian sedang atau akan. Contohnya seperti doroba yadribu idrib, dan juga akroma yakrimu dan ikrim. Nah, gimana sih cara kita tahu kalimat fi'il? Itu pasti ada ciri-cirinya juga. Yang pertama itu diawali huruf alif, nun, ya, dan juga ta. Contohnya seperti af'alu, naf'alu, yaf'alu, dan juga taf'alu. Nah, jika dia fi'il dengan huruf anita, maka biasanya kata tersebut terdiri dari minimal 4 huruf, seperti contoh yang tadi ya. Nah, selanjutnya itu ada fi'il yang 5 atau al-fi'il khamsa. Contohnya seperti yag'alani, tag'ala, taf'alani, yaf'alun. Terus ketiga itu diawali huruf qad, sa, dan sauf. Contohnya seperti qad qomatis shalah, sa'azhabu, dan juga saufa ta'lamun. Ciri yang lainnya itu diawali dengan huruf nasab atau jaza seperti an, lam, lan, dan in. Selanjutnya diakhiri oleh huruf ta, baik ta, ti, tu, ataupun ta sukun. Contohnya seperti fa'alat, fa'alta, fa'alti, dan juga fa'altu. Selanjutnya itu diakhiri oleh harokat sukun seperti if'al, uktub, ikro'a, istaghfir, dan juga akrim. Nah, selanjutnya apa sih haraf itu? Jangan haraf itu kayak yang di awal. Bukan, haraf yang ini berbeda karena haraf yang ini termasuk dari kalimah atau kata. Nah, haraf ini merupakan lafaz yang tidak memiliki arti kecuali setelah ia disambungkan dengan kalimah lain. Jadi awalnya huruf ini tuh dia nggak ada arti, tapi ketika disambungkan dengan kalimah lain makanya jadi memiliki arti. Contohnya seperti kalimah fi,
min, ila, bi, an, wa, hatta, dan juga lainnya. Dan ini tuh biasanya memang kalimat-kalimat yang pendek ya. Contohnya kalau dia gabungan itu seperti kalimat fisof, hatta ja'a ustak, dan juga ya toliba, ya tolib. Nah itu tuh contoh-contoh dari huruf yang yang termasuk dari kalimah gitu. Nah yang terakhir itu ada jumlah. Apa sih jumlah itu? Nah jumlah itu merupakan kumpulan dari beberapa kata atau kalimah. Kalau kata itu kumpulan dari huruf, nah jumlah ini kumpulan dari kata. Contohnya itu seperti ana tolibun, yang artinya saya adalah mahasiswa. Jumlah itu dibagi menjadi dua, kalimat yang diawali oleh fiil atau jumlah fiil, dan kalimat yang tidak diawali oleh fiil atau jumlah ismiyah. Contoh kalimat yang diawali oleh fiil adalah fara'a Ahmadul Qur'an. Nah, di sini fara itu sebagai kalimat fiil. Nah, contoh kedua adalah anzalallahu minas sama'i ma'an. Di sini anzala sebagai fiilnya. Selanjutnya itu kalimat yang tidak diawali oleh fiil. Dan kalimat yang tidak diawali oleh fiil ini bisa diawali oleh isim dan juga haraf. Contoh dari isim pertama adalah ana tolibun. Kedua, annasu yabitu nafi baitihim. Di sini ana dan juga annas itu sebagai isim. Nah, kalau yang diawali oleh huruf atau haraf yaitu haraf jar. Contohnya seperti fil masli talibun wa ustad. Di sini fi yang diawal itu sebagai haraf jar. Sedikit tambahan, perlu diperhatikan bahwa yang menjadi permasalahan adalah menentukan jumlah kalimat itu sendiri, karena jumlah atau kalimat itu patokannya bukan tanda titik. Jadi dalam bahasa Arab, cara kita menentukan satu paragraf atau satu kalimat itu bukan dari titik, melainkan dari koma atau bahkan tidak ada titik dan koma sama sekali. Contohnya seperti contoh gambar yang ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu dia ada satu kalimat, padahal dia itu ada 3 kalimat. Yang ketiga kalimat tersebut diawali oleh kalimat fi'il. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan perihal pemahaman saya terhadap tata bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.